Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita harus semangat ya memuji Tuhan karena kita sudah diberikan hari yang baru oleh Tuhan yang baik. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan Tuhan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Silakan duduk semua. Tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih memberikan hari yang baru untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin menggunakan hari baru ini untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Yuk adik-adik, semuanya tetap bangkit berdiri karena kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau nyanyi anak Tuhan, tak boleh bohong, nakal, iri, malas, jahil, nyontek. Yuk sama-sama kita mau nyanyi. Oke. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk datang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mau nyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mulai dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memimpin kebaktian kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin juga kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang dibawakan kakak kami bisa menjadi buah untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dan sekarang tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siap belum mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau udah siap, yuk siapin Alkitabnya juga dan siapin juga catatan kalau ada yang mau dicatat atau yang mau ditanyakan, oke? Kali ini Kakak Kezia akan membahas tentang takut akan Tuhan. Mungkin di antara adik-adik ada yang sudah sering baca atau sering dengar kalau kita itu harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Memang seperti apa sih takut akan Tuhan itu? Biasanya kita itu takut terhadap suatu hal yang menyeramkan. Misalnya kita takut sama badut karena mukanya menyeramkan. Lalu kalau ada badut kita langsung kabur, kita langsung takut gak mau ngelihat badut itu. Apakah takut akan Tuhan itu seperti itu? Apakah kita itu harus takut akan Tuhan karena Tuhan kita itu menyeramkan? Atau karena Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi dalam keadaan bahaya? Apakah seperti itu? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan bagaikan seorang gembala dan kita adalah domba-dombanya. Lalu sekarang kalau takut akan Tuhan itu berarti kalau domba-dombanya sedang digiring oleh gembalanya, terus dombanya ngelihat, aku takut sama gembala aku, terus dombanya kabur karena dia takut sama gembalanya. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Domba itu sangat tahu bahwa gembala yang menuntun dia adalah gembala yang baik, gembala yang akan terus mengarahkan ke arah yang benar. Lalu sekarang gimana sih maksudnya kalau kita diajarkan untuk takut akan Tuhan? Yuk kita bahas bareng-bareng hari ini. Takut akan Tuhan adalah ketika sikap hati kita mau tunduk, mau hormat, mau menaati firman Tuhan, mau melakukan perintah-perintahnya. Itu adalah bentuk takut akan Tuhan. Dan alasan kita harus takut akan Tuhan sekali lagi bukan karena Tuhan kita menakutkan loh. Bukan juga karena dia menyeramkan, bukan karena itu. Justru karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik dan sangat baik kepada kita. Itulah mengapa kita harus takut akan Tuhan. Kita harus menghormati Dia, kita harus tunduk, harus taat melakukan firman-Nya karena Dia itu baik. Dia itu tahu apa yang terbaik untuk kita, untuk masa depan kita. Dia tahu segalanya yang terbaik untuk kita. Maka dari itu kita harus takut akan Tuhan. Kita harus menaati, kita harus menghormati Dia. Nah, sekarang ada alasan lain mengapa kita harus takut akan Tuhan. Yuk, dibuka Alkitabnya. Kita buka Amsal 1 ayat 7. Udah ketemu? Yuk, kita baca. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi, takut akan Tuhan adalah awal mula atau permulaan dari pengetahuan. Mengapa seperti itu? Nih, sama halnya ketika adik-adik sedang belajar di sekolah. Gimana sih caranya adik-adik bisa menangkap atau bisa menerima ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru-guru? Tentu saja dengan cara kita masuk ke kelas, kita duduk, kita mendengarkannya, menyimaknya dengan baik, bahkan mencatatnya. Dengan seperti itulah kita bisa menerima ilmu yang diajarkan oleh guru. Nah, sama seperti takut akan Tuhan. Ketika sikap hati kita mau hormat, mau tunduk, mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukannya, itu akan menjadi awal mula kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik yang bisa menjadi berkat untuk kehidupan kita. Syaratnya yang paling utama adalah kita harus takut akan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kapan sih kita harus takut akan Tuhan?
Coba jawab. Kapan coba? Kapanpun dong, kapanpun dan dimanapun. Artinya, bagaimanapun situasi kita, kita harus tetap takut akan Tuhan. Janganlah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan hanya karena dilihat orang. Misalnya, wah itu lagi ada guru aku mau pura-pura takut akan Tuhan deh. Aku mau pura-pura melakukan firman Tuhan deh. Jangan seperti itu. Tuhan juga tahu loh kalau kita pura-pura takut akan Tuhan itu hubungannya antara kita dengan Tuhan, bukan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, bagaimanapun situasinya, dimanapun dan kapanpun itu, kita tetap harus menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Nih, misalnya, adik-adik sedang berjalan di suatu lorong yang gak ada orangnya. Lalu adik-adik melihat ada dompet yang jatuh di jalan itu. Lalu adik-adik akan melakukan apa? Apakah adik-adik akan mengambil dompet itu dan membawa pulangnya? Alias mencuri? Atau adik-adik mau mengembalikan ke pihak yang berwajib? Nah, pada hari ini kita diajarkan, kita diingatkan bahwa walaupun gak ada orang yang melihat, kita harus tetap takut akan Tuhan. Kita tetap harus menaati firman Tuhan. Kita harus mengembalikan dompet itu ke pihak yang berwajib, karena kita tahu itu bukan milik kita, dan kalau kita membawa pulang artinya kita mencuri, kita melanggar firman Tuhan. Nah, kita harus seperti itu. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus tetap takut akan Tuhan. Adik-adik masih ingat kan dengan kisah Yunus di Alkitab? Iya, kisah Yunus yang masuk ke dalam perut ikan besar itu loh. Yunus sempat tidak takut akan Tuhan. Dia yang harusnya pergi ke Niniwe seperti perintah Tuhan, dia malah pergi ke Tarsis. Lalu apa yang terjadi pada dia? Dia dibuang dari kapalnya, lalu dia masuk ke dalam perut ikan yang besar. Apakah Yunus masuk ke perut ikan itu karena Tuhan marah terhadap Yunus lalu mau menghukum dia? Atau karena Tuhan itu jahat kepada Yunus? Tentu tidak. Tuhan kita itu Tuhan yang baik kok. Dia selalu baik. Tetapi mengapa Yunus bisa mengalami itu? Itu adalah resiko ketika kita tidak mau takut akan Tuhan. Ketika kita tidak takut akan Tuhan, artinya kita mau-maunya kita aja, mau hidup sesuai keinginan kita, gak mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku gak mau tunduk kepada Engkau, aku mau hidup seenaknya aku aja. Nah, itulah resiko yang harus diterima kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan. Apakah adik-adik mau seperti itu? Apakah adik-adik mau seperti Yunus harus mengalami resiko masuk ke dalam perut ikan besar? Tentu tidak mau ya. Maka dari itu, yuk, mulai hari ini kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang tunduk, hormat, melakukan firman Tuhan. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus takut akan Tuhan. Oke? Setuju? Nah, sekarang kita baca yuk ayat terakhir. Wah, udah ayat terakhir aja nih. Ayat terakhir diambil dari Pengkhotbah 12. Di mana coba Pengkhotbah? Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Udah ketemu? Pengkhotbah 12 ayat ke-13. Baca yuk bareng-bareng. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Wah, sesuai dengan ayatnya tadi, akhir kata dari firman Tuhan hari ini adalah kita harus takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Karena apa? Tadi disebutin di ayatnya, karena itu adalah kewajiban kita. Kalau kewajiban artinya apa? Harus dilakukan. Tadi ayatnya bilang apa? Itu adalah kewajiban setiap orang.
Oke, kita harus melakukannya ya. Mulai sekarang kita belajar sama-sama. Kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ayat hafalan hari ini diambil dari ayat yang tadi, Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Harus dihafalin ya, supaya kita ingat terus kalau kita itu harus takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Yuk baca. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yuk, sekarang kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan dilupakan, jangan hanya didengar langsung lupa aja habis itu. Jangan kayak gitu ya. Tapi kalau udah denger, dilakuin, diterapkan setiap hari. Minta tolong, berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus agar kita bisa selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke? Yuk, sekarang kita bareng-bareng berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu tunduk, hormat, mentaati firman Tuhan, menjalankan perintah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta tolong Roh Kudus, agar selalu menuntun kami, menuntun hati setiap kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bagaimanapun kondisinya, walaupun tidak ada orang yang melihat, tapi kami ingin terus takut akan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sudah melakukan banyak kebaikan kepada kami, maka dari itu kami ingin takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau, karena kami tahu Engkau yang memelihara kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.